Nah, ini adalah tampilan kurang lebih dari nilai teman-teman melalui SIM aplikasi penilaian kesesuaian. Halo, salam satu data. Malam ini kita akan kembali membahas terkait penilaian observasi atau kesesuaian bagi P3K guru pelamar 2 dan pelamar 3 ya, prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kemarin dan hari ini itu sudah diadakan yang namanya seleksi kompetensi ya atau penilaian kesesuaian. Nah, ini untuk hari ini sendiri aplikasinya cukup lancar. Hampir sebagian besar teman-teman itu sudah dilakukan observasi penilaian kesesuaian baik itu oleh guru senior, kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa alurnya adalah nanti teman-teman akan dinilai dan untuk besok sendiri ya tanggal 30 kalau nggak salah ya ada dimundurkan itu adalah penilaian dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM ya, ini sudah mulai. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat setelah ini selesai itu ada sanggah kompetensi. Ini ada waktu teman-teman untuk menyanggah hasil kompetensi, baru kemudian pengumuman seleksi kompetensi. Nah, ini nanti guru dengan nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan, selama ada terdapat kebutuhannya dengan syarat guru dengan nilai tertinggi. Jadi misalnya ada satu formasi yang melakukan observasi di sekolah itu ternyata ada 5 orang, berarti yang diambil itu adalah nanti guru dengan nilai yang tertinggi ya, yang ikut untuk di formasi tersebut. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Juknis pelaksanaan seleksi ini ada di Kepmennya ya, bab 4 bagian B 3.1. Ilustrasi. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Jadi ada kursi ya, ini ada formasinya di sekolah A dan di sekolah B. Pelamar dari sekolah C dan D dapat melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biota diri. Penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai dengan sekolah D dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, yang bersangkutan ini sekolahnya tidak ada formasi ya, tetapi dia melamar di sekolah A atau di sekolah B. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Ini adalah juknis yang diinginkan ya ketika itu. Jadi misalnya C ini ikut observasi atau penilaian di sekolahnya, tetapi memilih formasi di sekolah A karena formasi sekolah A itu dibuka. Nah, kemudian ketika lulus tes ternyata nilai C ini lebih tinggi dibandingkan yang guru induk pada sekolah A ini. Nah, ini formasi yang sekolah A itu kursinya ini akan pindah ke sekolah C. Sehingga sekolah C ini gurunya tidak pindah ke A sehingga A itu tergeser karena kedatangan dari guru C. Ini yang diinginkan ya. Kita tunggu nanti konsepnya apakah seperti itu atau tidak, tapi dari juknisnya ini yang diinginkan adalah seperti itu sehingga posisi dari sekolah A tidak tergeser. Orangnya tetap di sini, yang digeser adalah kursinya ya. Kalau kemarin kan orangnya yang pindah, sekarang kursinya yang pindah atau jatah dari formasinya yang berpindah. Nah, sehingga nanti itu dengan ketentuan untuk jenjang dan jabatan yang sama ya. Jadi yang dilamar itu adalah untuk jenjang dan jabatan yang sama. Jadi nanti formasi yang awalnya di sini, sekarang kursinya berada di sini. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Jika tidak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah yang membutuhkan. Juknis pelaksanaan seleksi sesuai Kemendikbudristek bab 4 bagian B poin 3.J. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Kemendikbudristek melakukan verbal untuk penempatan tempat tugas. Juknis pelaksanaan seleksi sesuai Kemendikbudristek bab 4 bagian poin B 3.K. Nah, ini adalah tampilan kurang lebih dari nilai teman-teman melalui SIM aplikasi penilaian kesesuaian. Di sini nanti muncul status penilaian apakah sudah dinilai oleh sekolah, kepala sekolah, pengawas ataupun guru senior. Kemudian di sini ada nilai kompetensi. Nilai poin A ini adalah total dari nilai kompetensi teman-teman. Kemudian ada nilai kinerja yang diberikan juga oleh sini ya. Jadi nanti teman-teman itu akan diberikan nilai kinerja. Di nilai kinerja sendiri nanti ada bobot dari Disdik ya, teman-teman dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada bobot dari BKPSDM. Kemudian nilai akhir kinerja itu adalah totalnya. Jadi nanti seperti nilai total ini ya. Kemudian nilai akhir teman-teman itu adalah
Nilai dari kompetensi yang A ini ditambah dengan nilai akhir dari kinerja. Jadi poinnya adalah A di plus B ya. Jadi ini tambahannya adalah poinnya seperti itu. Jadi nanti teman-teman setelah selesai ini berarti guru dengan nilai tertinggi lulus di sekolah induk selama ada penempatan atau kebutuhan ya. Jadi nanti yang diambil itu adalah guru pemenang dengan status nilai tertinggi. Jadi ini adalah informasi bagi teman-teman yang mengikuti seleksi tes P3K Guru tahun 2022 untuk P2 dan P3. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.